Dari Omega ke Blancpain, sekarang sampai Audemars Piguet. Swatch lagi bikin apa sebenarnya? Halo sahabat PGJ Watches, kembali lagi bersama saya Spinky Wijaya Kusuma. Di video kali ini kita akan bahas fenomena yang cukup mengubah cara orang melihat dunia jam tangan, yaitu kolaborasi Swatch dengan brand-brand luxury. Dulu, luxury watch itu identik dengan eksklusivitas. Tidak semua orang bisa punya. Tapi sekarang dengan harga yang jauh lebih terjangkau, kalian sudah bisa merasakan nama besar seperti Omega, Blancpain, bahkan Audemars Piguet. Pertanyaannya, ini strategi jenius atau justru mulai terlalu jauh? Sebelum masuk ke produknya, kita perlu melihat dari sudut pandang yang lebih besar. Kolaborasi ini bukan sekedar menciptakan jam baru, tetapi bisa dilihat sebagai langkah strategis untuk membuka akses ke dunia luxury yang selama ini terasa eksklusif. Swatch Group memahami bahwa tidak semua orang bisa langsung membeli brand seperti Omega atau Blancpain. Namun, dengan menghadirkan versi yang lebih terjangkau, mereka memberi kesempatan bagi audiens yang lebih luas untuk mulai mengenal karakter dan identitas brand tersebut. Dari sini, tercipta koneksi yang sebelumnya tidak ada. Dan seiring waktu, bukan tidak mungkin sebagian dari mereka akan naik ke versi aslinya. Jadi, kolaborasi ini tidak hanya soal penjualan, tetapi juga tentang membangun ketertarikan dan generasi buyer baru di masa depan. Kita mulai dari yang paling fenomenal, Moon Swatch. Saat pertama kali dirilis, antrian terjadi di berbagai kota di seluruh dunia. Orang rela datang sejak pagi, bahkan sebelum toko buka, hanya untuk mendapatkan jam ini. Ini bukan lagi sekedar peluncuran produk, tapi sudah menjadi sebuah fenomena global. Secara desain, Moon Swatch mengambil DNA dari Omega Speedmaster Moonwatch, salah satu jam paling ikonik dalam sejarah horologi yang pernah digunakan dalam misi luar angkasa. Namun perbedaannya terletak pada material dan movement. Jam ini menggunakan bioseramik dan quartz, membuatnya jauh lebih ringan, lebih playful, dan tentu saja lebih terjangkau. Inilah yang membuatnya begitu menarik. Kalian memang tidak membeli Omega dalam arti sebenarnya, tetapi kalian mendapatkan pengalaman visual dan emosional dari sebuah Speedmaster. Dan dari sinilah semuanya dimulai. Sebuah perubahan besar dalam cara orang melihat akses ke dunia luxury watch. Setelah sukses besar dengan Omega, Swatch Group tidak berhenti di situ. Mereka melanjutkan kolaborasi ke Blancpain, sebuah brand yang dikenal sangat serius dalam dunia mechanical watchmaking. Bahkan sering dianggap sebagai salah satu pelopor diver watch modern. Lewat koleksi bioceramic Scuba 50 Fathoms, kita melihat pendekatan yang berbeda dibanding Moon Swatch. Dari sisi desain, jam ini tetap mengambil inspirasi dari Blancpain 50 Fathoms dengan bezel diver, indeks besar, dan nuansa underwater yang kuat. Namun yang membuatnya menarik adalah spesifikasinya. Jam ini menggunakan material bioseramik dengan ukuran sekitar 42-43 mm, dilengkapi water resistance hingga 50 fathoms atau sekitar 91 meter, serta menggunakan movement system 51, yaitu automatic movement dengan konstruksi minimalis dan power reserve sekitar 90 jam. Artinya, ini bukan sekedar jam fun, tetapi sudah mulai masuk ke dunia horologi yang lebih serius. Kalau Moon Swatch itu hype, Blancpain ini terasa lebih teknikal, lebih niche, dan jauh lebih dekat ke identitas brand. Dan sekarang, kita sampai di yang paling baru, dan mungkin paling kontroversial. Kolaborasi Swatch Audemars Piguet Royal Pop. Ini bukan sekadar lanjutan dari kolaborasi sebelumnya, tapi bisa dibilang sebagai fase baru yang jauh lebih berani. Karena kita bicara tentang Audemars Piguet, sebuah brand ultra luxury dengan positioning yang sangat eksklusif dan identitas yang kuat di dunia horologi. Melalui Royal Pop, DNA dari Royal Oak seperti bentuk case dan desain khasnya dibawa ke arah yang jauh lebih playful, penuh warna, dan tentunya lebih aksesibel. Berbeda dengan kolaborasi Blancpain yang masih mempertahankan sisi teknikal dan mechanical, Royal Pop terasa lebih sebagai ekspresi desain dan lifestyle dibandingkan alat ukur waktu yang serius. Dan di titik ini, muncul pertanyaan besar. Kalau Moon Swatch itu hype, Blancpain mulai serius, maka Royal Pop ini sebenarnya ingin berada di posisi apa? Apakah ini evolusi
atau justru mulai keluar mendobrak hal baru? Kalau kita lihat dari sisi positif, kolaborasi ini jelas punya banyak kelebihan. Pertama, membuka akses ke brand besar. Banyak orang yang sebelumnya tidak pernah kepikiran membeli Omega atau Blancpain, sekarang jadi mengenal brand tersebut. Kedua, harga yang lebih terjangkau membuat lebih banyak orang bisa masuk ke dunia jam tangan. Dan ketiga, ini menjadi entry point yang sangat kuat untuk generasi baru. Banyak orang pertama kali kenal Speedmaster justru dari Moonswatch. Tapi tentu saja tidak semua orang setuju dengan pendekatan ini. Salah satu kritik terbesar adalah soal eksklusivitas. Ketika nama besar digunakan di produk yang lebih murah, ada yang merasa nilai brand tersebut jadi turun. Selain itu, dari sisi material dan build quality, jelas tidak bisa dibandingkan dengan versi luxury aslinya. Disinilah muncul perdebatan. Ini benar-benar membawa orang ke dunia horologi atau hanya sekedar menjual nama besar? Kalau kita tarik garis besarnya, satu hal yang harus dipahami adalah ini. Kolaborasi ini bukan pengganti Omega, Blancpain, atau Audemars Piguet. Ini adalah pintu masuknya. Bukan untuk menggantikan, tapi untuk memperkenalkan. Dan bagi banyak orang, itu sudah cukup. Moonswatch membuktikan bahwa height bisa sangat besar. Blancpain menunjukkan bahwa konsep ini bisa lebih serius. Dan Royal Pop masih menjadi eksperimen yang menarik untuk dilihat ke depannya. Swatch tidak hanya menjual jam. Mereka menjual rasa memiliki sesuatu yang sebelumnya terasa jauh. Kalau menurut kalian, ini langkah jenius atau justru mulai terlalu jauh? Dan menurut kalian, Royal Pop ini bakal sukses seperti Moonswatch atau tidak? Tulis di kolom komentar. Dan buat kalian yang suka konten video seputar jam tangan mewah dan menarik lainnya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten lainnya. Dan kita bertemu lagi di video berikutnya. See you, bye-bye.